lana munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan rahmati Allah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat hadir dalam kajian tarikh malam ini insyaallah bersama Ustaz Ridho. Ya, salawat berpakaikan salam senantiasa pula kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah. Gimana kabarnya Ibu Bapak hari ini? Alhamdulillah ya. Yang datang paling awal ya, yang datang jauh-jauh ya, yang hadir hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu juga saya doakan semoga segala urusannya dipermudah. Amin. Rezekinya diperlancar. Amin. Yang punya hutang secara lunas. Amin. Kecapan aja kayaknya. Memang kelihatan sekali ya, memang di sini itu wajah-wajahnya kelihatan ya. Jadi di sini itu ada yang wajah-wajah jatuh cinta ya, insyaallah ya. Wajah-wajah jatuh cinta itu bahagia kan. Atau wajah-wajah seperti itu wajah-wajah yang enggak cemberut ya, wajah-wajah jatuh tempo ya. Kelihatan sekali ya. Ya semoga yang punya hutang segera lunas insyaallah, dibayar nanti tetap ya. Ya insyaallah. Semoga yang hadir juga Allah berikan kelancaran ya, Allah izinkan segera keluarga tahun ini Allah izinkan bisa ke Baitullah bersama keluarga dengan cara terbaik, di waktu terbaik bersama orang terbaik insyaallah. Mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebelumnya perkenalkan saya Hamzah Triasta yang akan mendampingin ya acara hari ini insyaallah bersama Ustaz Ridho. Tapi alangkah baiknya kita buka acara kita pada pagi hari ini. Siap? Insyaallah. Oke, kita buka acara kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agar acara kita lebih berkah, kita akan ya bacakan tilawah Quran insyaallah akan disampaikan oleh Ananda Zidni Amalia. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmatika rabbika
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaf ha ya ain shad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Dia Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi ubun, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi." Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya." Dia Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, sedangkan istriku seorang yang mandul, dan sungguh aku sudah mencapai usia yang tua." Dia Allah berfirman, "Demikianlah, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, semoga dengan bacaan Quran tadi ya Allah berikan kelancaran kemudahan segala urusan kita, Allah berkahkan juga acara kita dari awal hingga akhir. Baik, ada titipan dari panitia. Ada giveaway senilai 1 juta. Untuk 5 orang yang beruntung. Tugasnya buat resume kajian dibuat menarik mungkin, lalu diupload di feed Instagram dalam waktu 1x24 jam serta tag 3 orang terkasih, dan @personal Madinatur follow akunnya, dan juga nia.personalmadina dan @rido.febri ya, Ustaz Rido juga di tag. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mulai kajian kita. Sudah tahu judulnya apa hari ini? Ubur-ubur ikan lele. Mau apa lagi? Udah hafal ya? Ubur-ubur ikan lele. Cakep ini ya, guys. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Ya, saya kok masih nyakitin lele, Masya Allah. Ya, ini kayaknya pada wajah-wajah korban semua kayaknya ya. Masya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan, lancarkan, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan bunda-bunda sekalian ya, karena memang mayoritas ini ibu-ibu Ustaz yang memang luar biasa, insyaallah. Insyaallah itu sebentar, dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir ya, Ustaz Rido Febri. Alhamdulillah beliau adalah dai nasional kita, insyaallah ya. Beliau juga pengisi Damai Indonesiaku ya, TV One, dan juga founder dari Berani Hijrah, insyaallah. Baik, sambil mendengarkan kajian, jangan lupa nanti di akhir sesi disiapkan ada sesi tanya jawab. Jadi mana tahu ada yang pengen curhat ya, pengen nyampaikan ini, bisa ditulis di kertas tadi, atau langsung tanya boleh,
alasan saja juga boleh. Atau misalkan malu-malu tulis di kertas juga boleh. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, ya saya langsung persilahkan saja kepada Ustaz Ridho Febri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah izinkan, Allah berikan rezeki kepada kita untuk berkumpul, bermajelis dengan majelisnya orang-orang salih dahulu di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tempat ini berada di dalam tempat yang merupakan tempat yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasar. Jadi masjid di dalam pasar, tapi insyaallah tidak mengurangi kemuliaan dari masjid ini. Dan insyaallah kita pun duduk di sini, semoga Allah limpah curahkan keberkahan untuk kita dan juga keluarga. Dan salah satu ikhtiar kita untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa menginginkan keselamatan bagi kita semuanya. Semoga kerinduan dari Nabi dan kesempurnaan cinta dari Nabi bisa berbalaskan juga dengan sempurnanya kita dalam berikhtiar untuk terus mencintai dan mendekatkan diri kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat mengamalkan segala sesuatu yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang ingin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat yatim Yogyakarta sudah menjadi wasilah untuk saya bisa silaturahmi kembali ke Jogja. Kemudian Mbak Nia dan juga keluarga besar dari Pesona Madinah yang juga menjadi wasilah untuk terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, amanah dari panitia ada door prize sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang yang nanti, nah ini kan potensinya besar, ya kan? Ini yang hadir kurang lebih sekitar 50-an orang, lebih-lebihan dikit lah ya. Berarti kan 1:10. Jadi 10 orang itu punya peluang 1 untuk menjadi rezeki kita. Syaratnya bikin resume, nanti didesain semenarik mungkin. Jadi bukan hanya penilaiannya hasil resumenya menarik atau tidak, tapi juga poin per poinnya, ayat demi ayatnya betul atau tidak, dan apa yang ditulisnya itu juga sesuatu yang disampaikan atau ngarang. Jadi ini pelajarannya bukan pelajaran mengarang bebas, tapi pelajaran bikin resume. Nah nanti teman-teman boleh follow Pesona Madinah Tour 1, yang kedua nia.pesona Madinah Tour, ya INIIA, sama boleh nanti di tag ke Instagram saya ridho.febri. Nanti saya berikan penilaian, insya Allah itu objektif, bukan karena titipan atau apa gitu ya, karena insya Allah kita akan jaga kejujuran dan amanahnya dengan sebaik mungkin. Salam kenal semuanya teman-teman, saya Ridho Febri, saya tinggal di Bandung. Sampai kemarin siang, alhamdulillah Jogja ini rumah kedua saya, karena sering banget di Jogja, walaupun lebih seringnya main sebetulnya. Jogja, Solo, Magelang itu sering banget saya datang ke sini. Dan biasanya kalau ke Jogja itu saya selalu dicekokin durian sama teman-teman, sama saudara-saudara saya di Jogja. Tapi enak. Itu dicekokin tapi enak. Itu definisi dicekokin tapi enak itu. Kenapa?
Kenapa? Benar? Habis ini makan durian. Oh, iya nanti. Berarti saya harus banyak yang dibakar kalau begitu ya nanti insya Allah. Saya datang sama istri insya Allah kalau acara rangkaian safari dakwah itu sampai tanggal 26 lusa hari Rabu. Iya insya Allah besok. Saya tanggal 27-28 saya extend karena ada beberapa silaturahmi dan biasanya memang kalau ke Jogja, Solo, Magelang itu selalu menambahkan waktu dan hari. Datang lebih awal, pulangnya paling akhir. Nah saya sengaja keretanya siang biar sampai di Bandung itu maghrib. Jadi masih kekejar untuk sholat tarawihnya insya Allah. Tanggal berapa kita puasa? Satu apa? Satu Ramadan. Yang bilang 1 Maret salah ya? 1 Ramadan. Iya, 1 Ramadan. Karena kan saya nanya kapan kita puasa, berarti 1 Ramadan. Kalau saya tanya gitu, tanggal berapa di bulan samsiahnya kita berpuasa Ramadan, jawabannya insya Allah 1 Maret. Insya Allah sama ya, NU dengan Muhammadiyah tahun ini alhamdulillah kompak lagi gitu ya. Semoga kita doakan terus kompak sampai kiamat nanti gitu ya, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, saya izin. Para bunda yang sudah sepuh, saya panggil teman-teman. Saya mau tanya dulu, ada yang tahu tadi surat apa dan ayat berapa saja yang dibaca? Ayat berapa? Hah? 1 sampai mana? 1 sampai 9 tadi. Bapak boleh maju Pak. Ibu kelewat. Iya lewat 1. Boleh izin maju Pak. Mana tadi yang jawab? Benar Pak, maju. Kalau ini hadiah dari saya, terima Pak. Makasih banyak. Insya Allah barakallahu fikum. Oh silakan, nggak apa-apa. Itu di depan ada teman-teman sahabat yatim, silakan boleh. Insya Allah manfaatnya lebih besar juga. Baik, tema kita hari ini apa tuh? Ubur-ubur ikan lele. Katanya sayang tapi kok nyakitin. Nah, baik teman-teman semuanya, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ini whiteboardnya baru ini ya. Baru ya? Punya masjid? Iya. Iyanya nggak yakin. Ngomongin tentang cinta dan luka, ya kan? Katanya cinta tapi kok meluk nyakitin. Pertanyaan saya, ini masih umum dulu. Jadi cinta dan luka itu nanti kaitannya dengan hablum minan nas. Hablum minan nas. Jadi bukan hablum minallah, tapi itu dampak dari kurang baiknya hubungan kita dengan Allah. Saya mau mendudukkan dalam fondasi yang benar dulu. Pertama, apa tugas manusia? Ibadah. Hah? Dalilnya? Quran surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah berarti hablum minallah. Yang kedua, apalagi tugas manusia? Hah? Bingung kan? Quran surat kedua ayat 30. Apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi wakil Allah di muka bumi, berinteraksi secara sosial. Berarti hablum minan nas. Saya mau tanya, lebih banyak interaksi dengan Allah atau manusia? Manusia. Oke. Berarti kita sepakat waktu kita lebih banyak interaksi dengan sosial, dengan manusia. Maka dari sini kita harusnya tahu apa saja yang menjadi ujiannya manusia. Apa? Ini manusia semua dong. Masa nggak tahu gitu kan gitu? Hah? Satu, lupa diri sendiri. Sadar nggak kalau jadi ujian juga? Nggak susah istiqomah, naik turun, ya kan? Perasaan yang beleberan. Contoh, saya kecilkan, saya persempit diri sendiri di sini. Kalau dia laki-laki, maka ujiannya satu, egonya.
Betul. Logikanya yang selalu merasa benar. Dan yang ketiga adalah apa? Istrinya. Nah, ketika dia seorang wanita, apa saja ujiannya? Ini para wanita. Ujian wanita. Lisannya. Sadar? Oke. Satu. Yang kedua, perasaannya. Betul? Dan selalu merasa benar dengan perasaannya. Ngelihat map. Loh kok salah? Loh perasaan bener. Perempuan itu begitu. Yang ketiga, suaminya. Bukan mertuanya. Ini diri sendiri. Proses klasifikasinya. Laki-laki ujian pertamanya adalah egonya yang selalu merasa benar. Kemudian logikanya yang selalu haus pembenaran. Yang ketiga adalah istrinya. Itu ujiannya dalam konteks dirinya sendiri. Kemudian ujian yang lain apa? Pasangan kita. Kemudian siapa? Anak-anak. Kemudian siapa? Orang tua. Kemudian siapa? Sosial. Sosial ini lebih luas. Bisnis yang bermasalah, ya kan? Kemudian teman yang kita anggap bestie ternyata nusuk dari belakang, ya? Ada yang begitu? Banyak. Pernah nanya nggak kenapa ditusuk dari belakang sama bestie? Nggak usah ditanya. Oh bukan. Gini loh. Saya tahu Bapak bakalan nanya. Maksud saya bukan nanya ke dia, nanya ke diri sendiri. Saya mau nanya, kalau dilukai sama orang, introspeksi diri atau marah? Introspeksi diri. Jujur. Oh, introspeksi diri. Saya nanya butuh jujur. Ketika disakiti orang, introspeksi diri atau marah dulu? Nah itu gitu jujur. Kita berusaha belajar untuk memperbaiki diri kita hari ini. Artinya gini, ketika berinteraksi secara sosialnya cacat, ada orang yang menyakiti, ada orang yang melukai, ada orang yang mengkhianati kita. Pernah nggak kita berpikir, ya Allah, kenapa ya kok saya disakiti? Bukan ditambah, apa salah saya ya Allah sampai disakiti? Bukan, itu beda. Kalau pertanyaannya kenapa? Karena gini teman-teman, dalam hidup itu harus punya why. Dan setiap orang harus punya the biggest why. Kenapa? Ya Allah, kenapa? Saya mau tanya begini, teman-teman. Perempuan itu memang kalau ada apa-apa pasti panik. Kalau sudah panik semuanya dikejar. Kita sesantai mungkin pagi hari ini ya, karena saya tahu belum pada sarapan juga semuanya. Banyak yang belum ada sarapan. Baik. Teman-teman semuanya, para bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jujur nih, buat yang sudah nikah dulu ya, buat yang sudah nikah. Jujur. Ketika suami jadi ujian, membela diri atau introspeksi diri? Karena saya tahu itu jawaban utamanya. Kenapa begitu? Perempuan itu paling mudah mengingat kesalahan dan dosa suami, tapi lupa introspeksi diri. Betul? Betul. Saya ingatnya ke suami. Betul ya? Betul. Iya. Itu perempuan banget gitu kan. Kenapa? Karena dia akan selalu merasa benar dengan perasaannya. Saya pernah bikin konten begini, Bunda. Bukan saya bikin, sebenarnya lagi podcast dengan salah seorang guru juga, guru kita semuanya. Dipotong sama teman saya. Kalimatnya begini, kurang lebih ya. Kalau kita punya pasangan, tapi pasangan kita belum soleh, berarti suami kita belum soleh, belum taat kepada Allah dan Rasulnya, masih keras kepala, masih egois dan lain sebagainya. Apa kata saya? Bisa jadi karena memang kita sendirilah yang belum layak mendapatkan itu dari Allah. Saya mau tanya, kalimat saya menyalahkan perempuan atau tidak? Tidak. Kalau didengarnya pakai iman, introspeksi diri. Tapi kalau pakai perasaan, langsung keluar dalil. Ustadz, bagaimana dengan Siti Asia? Saya jawab apa? Pret. Serius beneran? Saya jawab begitu. Kenapa? Dia bilang, bukan
Bukankah rumah tangga itu harus saling menyayangi, mengerti, memahami, berkasih sayang satu sama lain agar bisa menjadi contoh dan teladan buat anak-anak? Saya jawab, Mbak, maaf kalau ada masalah sama suami, jangan ngebuang emosinya di konten orang. Tahu kenapa perempuan mengatakan seperti itu? Itu kan teori yang tidak bisa diaplikasikan sama dia sama pasangan di rumah. Makanya sama dia ditumpahin di lapaknya orang gitu. Dan ini teman-teman, saya berstatement seperti itu punya dasar. Di antara dasarnya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Quran surat 25 ayat 74. Itu rumus dari Allah. Satu, kalau kita pengen punya anak cucu keturunan yang salih dan solihah, maka dimulai dari memperbaiki harmoninya antara kita dengan pasangan. Kalau kita dengan pasangan aja bermasalah, maka jangan berharap Allah akan berikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Tapi kalau kita dengan pasangan sudah harmoni, satu sama lain bisa saling membahagiakan, istri khidmat kepada suaminya, suami mampu memuliakan istrinya, maka saya katakan, dari mana itu berasal? Dari diri kita yang sudah selesai dengan egonya sebagai seorang suami, logikanya yang bisa ditundukkan, mengedepankan sisi manusiawi sebagai seorang laki-laki, dan melihat istrinya sebagai amanah dari Allah. Dan perempuannya mengontrol lisannya, menjaga perasaannya, dan sungguh-sungguh khidmat kepada suaminya karena sudah selesai dengan Allah. Paham dengan selesai dengan Allah? Ibadah yang dikerjakan sepenuh hati. Akhirnya aktivitas yang mereka berdua tidak saling melukai, tidak saling menyakiti. Interaksi sosialnya juga bagus. Dengan bestie, disakiti, dilukai, dia akan memaafkan. Tapi akhirnya jaga jarak. Boleh Ustaz? Boleh. Memutus silaturahmi dong? Enggak. Kita menjaga kewarasan mental kita dengan cara menjaga dari circle yang toksik, tapi tidak ada dendam sedikit pun sama mereka. Ada. Itu mereka yang sudah selesai sama dirinya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa 5 komponen ujian ini akan dipergilirkan. Ngalamin pasti teman-teman. Apa? Contoh, suami menjadi ujian. Selesai sama suami, tiba-tiba anak bermasalah. Suami sama anak atau istri sama anak, ya kan? Harmonis sama kita, tiba-tiba apa? Bisnisnya dihancurkan sama Allah, ditipu sama orang. Itu cara Allah. Dan itulah cara kita untuk mendapatkan apa? Pahala. Kenapa kita harus mendapatkan pahala? Agar Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita dapat? Allah berikan rahmat kepada kita. Kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah, apa yang Allah berikan kemudian? 2 ini akan melahirkan yang namanya surga. Surga itu identik bahagia atau menyedihkan? Bahagia. Maka sebelum dapat surga yang sesungguhnya, Allah turunkan dulu surganya ke bumi lewat harmonisnya kita dengan pasangan, bahagianya kita dengan anak-anak, dekatnya kita dengan orang tua, baiknya perilaku dan sikap kita kepada sesama, walaupun ada orang-orang yang menyakiti dan menzalimi kita. Jadi dari sini kita ketahuan kenapa ada orang-orang yang masih sering menyakiti. Jawabannya sederhana, karena dia sebagai seorang hamba masih bermasalah. Dia sholat, iya, karena banyak orang yang ngomongin orang itu kan orang yang sholat, betul nggak? Ini bubar ini juga nanti ustaznya diomongin. Orang yang ngomongin orang itu kan sholat. Orang yang ngomongin orang perempuan dia menutup aurat. Orang yang ngomongin orang itu adalah mereka yang sebentar lagi juga menikmati ibadah Ramadannya. Betul kan? Bolehkah kita membicarakan orang? Boleh, ada kaidahnya, ada filternya, tidak dibuka semuanya. Contoh begini, si fulan atau fulana bermasalah, maka cukup mengatakan jangan dan tidak. Untuk apa? Kepada teman kita dekat dengan beliau. Gak perlu dikasih penjelasan lebih rinci dan detail. Oh dia begini, oh dia begini, oh dia begini. Oh saya tahu dia tahun ini melakukan kesalahan dan dosa ini dan sebagainya. No, kita juga punya dosa dan aib. Makanya para bunda sekalian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita harus tahu sumber masalah utama kita. Saya baru ngeluarin 2 dalil, dan ini 2 dalil yang umum yang kita juga sama-sama hafal. Nah pertanyaannya gini, kenapa kita bisa menyakiti orang? Sadar nggak? Sadar nggak kalau kita menyakiti orang? Dan kenapa kita bisa menyakiti orang? Lewat lisan, lewat sikap, lewat ucapan, lewat perbuatan, dan lain sebagainya.
Sadar nggak? Nggak sadar. Karena apa? Karena perasaan kita selalu membenarkan bahwa kita benar selama ini. Perempuan itu punya akal, tahu akal pikiran. Laki-laki perempuan itu punya, sama. Nah, pernah nggak ada momen dimana kita sebagai seorang ibu jengkel sama suami tapi marah sama anak? Oh sering, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau sering. Berarti kan pagi ini kita sama-sama belajar confession ya, pengakuan ya. Iya. Pengakuan bahwa kita pernah salah, pernah zalim dan lain sebagainya. Pertanyaannya gini, saat kita marah sama anak yang disebabkan karena tertahannya emosi negatif di dalam jiwa kita, karena jengkel dan keselnya sama suami, pertanyaannya gini, kenapa kita jengkel sama suami? Dipisah dulu. Kenapa kita jengkel dan kesel kepada laki-laki yang di sebelah kanan saya? Jawabannya sederhana, karena berekspektasi sama mereka. Betul kan? Berekspektasi. Apa ekspektasinya? Dulu awal nikah, apa yang kita pikirkan? Mas, aku nikah sama jenengan karena aku percaya jenengan bisa membahagiakan aku. Itu kan ekspektasinya. Nyatanya apa? Bahagianya entah jauh di mana, yang dihadirkan hanya senang sama bahagia beda. Beda. Senang itu sifatnya duniawi. Lihat, nafkahnya dicukupi, kendaraannya disediakan, rumahnya ada, betul? Nah itu senang. Kalau bahagia identik dengan tenang. Saya tanya, sudah setenang apa kita sama pasangan kita? Masya Allah. Itu sudah setenang apa kita sama pasangan kita? Oh tenang. Dalam? Hah? Sampai nggak mikir, oh itu antara beda. Itu sudah saking beda, sudah saking bingungnya membedakan mana senang dan mana sakit. Ya. Karena hampir sama gitu kan. Nah, laki-laki yang suka melakukan seperti itu berarti hobinya love bombing. Love bombing itu memanipulasi sikap. Jadi gini, dia salah, minta maaf sama istrinya, terus kasih bingkisan, kasih surprise dan lain sebagainya hanya di saat itu saja, besok-besok lupa lagi dia. Dan justru malah mengulang lagi kesalahan dan dosanya. Nah, laki-laki yang seperti itu kecenderungannya NPD, Narcissistic Personality Disorder. NPD. Itu hobinya love bombing. Jadi untuk apa? Untuk melunakkan lagi hati dari wanita yang ada dalam hidupnya. Dan rata-rata yang seperti itu tuh suami. Pertanyaannya gini, kenapa suami itu nyebelin? Kenapa suami itu nggak nyediain telinga untuk kita cerita? Kenapa suami itu nggak hadir menemani kita? Jawabannya bukan karena mereka sibuk bekerja. Karena kalau bicara sibuk bekerja, Nabi jauh lebih sibuk daripada beliau-beliau ini yang so sibuk. Iya. Saya nggak perlu lihat wajah-wajah beliau loh. Karena saya dekat sama beliau-beliau semuanya soalnya. Jadi tahu masalah-masalahnya mereka. Tapi kalau kesentil ya alhamdulillah ya. Jawabannya sederhana. Karena mereka tidak pernah dapat role model contoh dari bapaknya dulu untuk menjadi laki-laki sejati. Oh berarti suami saya bukan laki-laki sejati, Ustaz? Ya nggak tahu. Karena laki-laki sejati itu apa? Satu, penyabar. Sedikit dia nyakitin hati istrinya. Kenapa dia sabar? Karena dia sadar bahwa perempuan yang ada dalam kehidupannya, yaitu istrinya, adalah wanita yang bengkok. Yang bengkok, makanya butuh kelapangan. Kenapa seorang laki-laki itu harus sabar? Karena dia sadar. Apa yang membuat laki-laki itu sadar? Ilmu. Apa ilmunya? Perempuan ini jadi amanah yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akhirnya dia sebagai seorang suami nyakitin nggak? Sedikit. Bukan nggak, sedikit peluang untuk dia menyakiti istrinya. Kenapa? Daripada saya harus menyakiti istri saya karena dia adalah amanah dari Allah, maka lebih baik saya tumpahkan perhatian dan kasih sayang. Itu laki-laki yang soleh, laki-laki sejati. Saya bukan ingin mengajak
teman-teman untuk ngawang-ngawang yang belum menikah juga, oh saya pengen seperti itu. Saya hanya ingin mengembalikan kesadaran kita, kalau pasangan kita memang belum sebaik itu, bisa jadi kita sebagai istri memang cerminan yang memantulkan keburukan itu. Kenapa? Di dalam Al-Quran perempuan itu disebut dengan kata mar'ah. Mar'ah itu satu akar kata dengan mir'ah. Al-mar'ah kal-mir'ah, artinya apa? Cermin. Dan ini kan sejalan, ketika kita bicara tentang cermin, kita sejalan dengan Quran surat ke-24 ayat 26 tentang apa? Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan wanita yang buruk akan didampingi oleh laki-laki yang buruk. Ini kita bicara standar umum manusia dulu. Pengecualiannya istri Nabi Nuh dan juga Asiyah binti Muzahim. Nanti saya akan masuk ke situ, biar kita tidak saling menyakiti dan juga menzolimi diri kita. Ya, artinya apa pelajarannya? Ini harusnya menjadi bahan introspeksi untuk diri kita sebagai seorang wanita. Kalau suami saya, pasangan saya, anak-anak saya belum baik, bukan mereka yang menyakiti saya, tapi bisa jadi saya sebagai seorang wanita yang menzolimi dan menyakiti hati Allah. Percaya? Allah yang kita zolimi. Kenapa? Mengabaikan syariat Allah, nggak mau taat sepenuh hati, ya kan? Masih suka pilih-pilih. Saya bersyukur bunda semuanya berangkat kajian pagi ini pakai kaos kaki. Pertanyaan saya, ketika keluar rumah nyiram kembang apa masih pakai kaos kaki? Pak, semuanya. Saya mau tanya, berarti auratnya terbuka, itu dosa apa pahala? Berarti menyakiti Allah saat itu, betul? Hal sepele, diingetin sama anak, Ma, kan harus pakai kaos kaki, karena kaki juga aurat. Apa jawab kita? Sebentar doang, Nak. Betul kan? Mungkin kita berusaha untuk menjaga hati dari suami kita, pasangan kita, orang lain deh, tapi sering lupa bahwa kita juga kadang menzolimi Allah tanpa sadar. Tanpa sadar. Coba yang lainnya. Suami sudah melakukan banyak kebaikan selama bertahun-tahun, tiba-tiba melakukan satu dosa. Yang diingat 100 kebaikannya apa satu dosanya? Itu menyakiti Allah. Bukankah nikmat yang diberikan oleh suami itu dari Allah? Betul kan? Bukankah rezeki yang diberikan lewat suami itu juga dari Allah? Berarti ketika kita tidak bersyukur sama pasangan, tidak bersyukur dengan anak-anak kita, artinya saat itu kita sedang menyakiti Allah. Sadar sekarang? Sadar, alhamdulillah. Sampai di rumah, ambiar. Makanya ada catatan itu di rumah, bukan kemudian dibiarkan di dalam tas berhari-hari dan baru dibuka lagi ketika duduk lagi di majelis ilmu. Adanya catatan itu sampai di rumah dibuka, dipelajari, dikaji ayat demi ayatnya. Apa sih pesan cinta yang Allah ingin sampaikan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjut. Ini kan bukti nyata dari Allah. Lantas bagaimana kalau ada Asiyah dan Nabi Nuh alaihissalam yang punya pasangan yang tidak sesuai dengan kaidah ini? Itu hanya sebagian kecil. Jadi begini, kalau ada seorang wanita yang sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi diberikan ujian lewat suami yang menyebalkan, saya pakai bahasa halus itu, ya, maka ambil peran Asiyah. Ambil peran Asiyah. Bagaimana? Sabar dan fokus pada Allah. Dua saja. Sabar dan fokus pada Allah. Apa yang dilakukan Asiyah ini, dia mengamalkan Quran surat ke-2 ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wa shalah. Dia bersabar dengan sikap dan perilaku pasangannya, kemudian mengadukannya lewat sholat kepada Allah. Emang Asiyah sholat? Karena Nabi Musa alaihissalam sholat. Dalilnya Quran surat ke-20 surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Nabi Musa sholat. Berarti karena Asiyah pengikut dari Nabi Musa dan beriman kepada Allah, pasti sholat. Nah, mungkin enggak, cuma sholatnya sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Maka catatan dari sini begini, kalaulah rasa sakit yang hadir itu datang dari orang terdekat, maka belajarlah seperti Asiyah.
Itu. Jadi bukan malah menghukumi kalimat saya tanpa paham penjelasan dari saya. Kenapa? Yang tadi yang video saya jelaskan itu teman-teman, itu viewersnya kalau nggak salah hampir 600 ribuan sekarang atau lebih, saya nggak tahu. Dan itu 80% itu kontra dengan apa yang saya sampaikan. Bagus padahal. Dan rata-rata nyerang saya. Ustadz ini tipikal laki-laki yang memang hanya bisa menjudge wanita saja dan tidak bisa memuliakan istri. Saya bacakan itu di samping istri saya dan saya senyum sama istri saya. Apa yang saya bilang? Maafin ayah ya solehah ya kalau belum bisa memuliakan bunda sebagai istri. Kisahnya waktu mau ke PM3 ya waktu itu ya, sama Mas Eko juga waktu mau silaturahmi ke Ustadz Salim. Kenapa? Buat saya ketika ada kata-kata julid seperti itu adalah cara Allah untuk mengingatkan saya. Nah itu yang saya bilang tadi. Kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, mau dicaci maki seperti apapun, tidak akan pernah mau membela diri dan melawan diri. Kenapa? Di Quran surat Al-Furqan, teman-teman semuanya, orang-orang yang beriman berjalan di muka bumi dan bertemu dengan orang-orang yang julid, orang-orang yang suka mencaci maki, menjelek-jelekan dia. Apa jawabnya? Qalu salam. Jadi gini, kalau ada yang nggak suka sama kita, mencaci maki kita, rumusannya gampang kok. Apa? Berarti Allah notice kalau kita sudah berubah. Cuma Allah pengen menguatkan hati kita lewat kata-kata yang tidak mengenakan di hati kita, lewat lisan dari para pencela. Allah tuh notice kalau kita berubah. Allah tuh notice. Dan kenapa Allah notice kita berubah? Karena Allah tahu bahwa kita berubah itu untuk Allah, bukan untuk siapapun. Walaupun orang-orang terdekat di sekitar kita, pasangan, anak, itu jadi ujian buat kita. Nah masalahnya begini, manusia itu bisa sabar ketika ujian lapang, betul? Tapi lupa syukur. Maaf, manusia itu bisa melewati ujian kelapangan. Manusia itu bisa melewati ujian kesempitan dengan mudah, tapi sulit ketika ujian lapang. Bukankah kelapangan ini melahirkan syukur? Dan bukankah kesempitan ini melahirkan sabar? Betul? Dan ini adalah pakaian orang yang beriman. Kenapa dua hal ini menjadi pakaian orang yang beriman? Karena orang yang beriman yakin bahwa Allah menetapkan semua takdir-takdirnya sudah dengan kasih sayang Allah. Akhirnya ketika dikasih kelapangan, bisnisnya dipermudah, usahanya diperlancar, ya kan? Banyak ketemu dengan relasi baru, suami mampu membahagiakan, anak soleh dan solihah, maka dia bersyukur kepada Allah bahwa apa? Bahwa inilah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mau tanya, apa arti syukur dulu? Karena nanti kalau pemahaman syukurnya sudah benar, itu akan mudah untuk bersyukur kepada Allah. Apa arti syukur? Bersyukur kepada Allah, gitu ya? Terima kasih, ya pasti itu jawabannya. Ada yang lain gak sih gitu? Jadi gini, bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Apa cukup begitu? Memperbaiki ibadah. Ada lagi? Apa yang diterima? Menerima semua qada dan qadar Allah. Ayo silakan sekarang boleh ngarang bebas. Yuk, monggo. Saya kasih waktu 2 menit. Ayo jawabannya apa? Apa syukur? Syukur nikmat. Kata yang nggak asing di lidah kita kan? Saya mau tanya, apa arti bahagia? Bahagia itu bersyukur. Tuh kan? Kata-kata yang familiar dengan telinga kita, tapi kita bingung untuk mendeskripsikannya. Makanya akhirnya apa? Sulit untuk mencari jalan menuju tempat itu. Kita nggak bisa bersyukur karena nggak tahu apa itu syukur. Kita belum merasakan bahagia karena nggak tahu bahagia itu bagaimana. Ayo. Menerima apa yang diterima? Apa adanya. Terus? Bahagia, saya ambil deskripsi makna bahagia dulu ya. Bahagia itu ketika hidup kita terhindar dari bala dan musibah. Itu bahagia.
Tahu arti bala? Musibah itu. Bukan, bala itu dampak dari dosa yang kita lakukan. Musibah itu bisa merupakan dampak dari dosa yang kita lakukan atau hukuman dari Allah. Nah, berarti terhindar dari dua itu. Dikasih ujian sama Allah, iya dikasih, tapi ujiannya bukan sesuatu yang membuat kita sempit hatinya, tapi ujian yang melapangkan jiwa kita sehingga kita merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Kenapa ada orang yang ketika sakit gigi malah istighfar? Karena dia sadar, bisa jadi dari mulutnya ini itu keluar dosa lewat ucapan dan kata-kata mencela orang lain. Akhirnya ketika dikasih balanya sama Allah, dia memilih untuk istighfar, hatinya bahagia daripada menangis. Nah, itu bahagia. Deskripsinya seperti itu. Nah, sekarang kita sebagai seorang istri sudah bahagia. Insya Allah. Sudah apa belum? Gak usah pakai insya Allah. Saya gak percaya insya Allah orang Indonesia. Iya. Sudah apa belum? Sudah. Bohong. Ustaznya gimana? Nanya tapi ketika udah dijawab bilang bohong. Loh bener. Mau saya izin. Ini kelihatan wajah-wajah bermasalah. Bedain bahagia dengan terpaksa bahagia. Bedakan sabar dengan terpaksa sabar. Bedakan. Sabar berarti dia sadar bahwa semua yang terjadi dengan izin Allah, berarti dia punya ilmu. Makanya ilmunya menggerakkan dia untuk sadar bahwa semua terjadi dengan izin Allah. Maka setiap takdir yang buruk terjadi, dia sabar. Kenapa? Ini kasih sayang Allah. Ini cara Allah menggugurkan dosa saya. Dan ini cara Allah untuk saya belajar tidak menyakiti orang lain. Kenapa? Allah kasih pelajaran begitu. Karena saya tahu disakiti hatinya oleh orang lain tidak mengenakan. Itu sabar dia. Kalau terpaksa sabar, yo mau gimana lagi nak, bapakmu emang begitu. Nah, itu kalimat terpaksa sabar itu begitu. Tapi dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Cuman kalau punya ilmu cepat sabarnya. Tapi kalau terpaksa sabar lama dulu. Berulang kali disakiti, berulang kali dilukai. Akhirnya sadar setelah sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun. Saya mau tanya, pengen cepat sampai atau lambat sampai? Lambat sampai. Nah, maka belajarlah ilmu agama. Pertanyaan saya, Bunda sudah ngaji di Jogja ini dengan banyak ustadz, dengan banyak guru. Saya mau tanya, sudah ada perubahan apa dalam hidupnya? Banyak. Jangan ngomong banyak. Iya, jangan ngomong banyak gitu ya. Kalau ketika nanya sama suami, papa mau dimasakin apa, terserah mama, kan gak enak kan? Ayo konkret, sudah apa ada perubahan apa dalam diri kita? Sudah makin sabar kan sama suami? Oke. Sudah makin sabar atau belum sama suami tuh biar konkret. Benar. Sabar. Benar. Pak sabar perang. Kalau nggak sabar harus perang. Nah, itu terpaksa sabar itu namanya, iya kan? Karena gini, perempuan itu butuh bercerita. Tapi kalau nggak didengar sama suami, maka menderita. Kenapa? Emosinya kekumpul di dalam jiwa. Akhirnya apa? Dia ceritanya di media sosial, kalau nggak sama bestie. Kalau nggak cerita sama dua-duanya, luapan emosinya sama siapa? Anak. Allah. Anak dulu rata-ratanya. Iya kan? Begitu Eli istighfar baru wudu. Sholat saya lagi ngegambarin umumnya wanita. Itu dulu. Dia yang mereka masuk dalam kategori terpaksa sabar dan terpaksa bahagia. Emang enak itu pura-pura sabar. Emang enak itu pura-pura bahagia. Enak. Kalau kita tak lanjut, kalau emang beneran enak, gak ada enaknya. Pertanyaan saya gini, kenapa saya bilang syukur dan sabar itu karena punya iman kepada Allah dan dia yakin. Akhirnya Allah berikan apa? Bahagia. Yuk buka Quran.
surat 23 Al-Mu'minun ayat ke-1. Nanti akan saya kaitkan dengan surat Maryam surat 19 tadi yang dibacakan. Tapi saya persingkat, saya sederhanakan di Quran surat 19-nya ayat 3 sampai ayat ke-6-nya saja. Apa Quran surat 23? Al-Mu'minun ayat ke-1. Apa kata Allah? Qad aflahal, orang beriman pasti bahagia. Pasti bahagia. Itu sudah pasti. Aflah. Qad aflahal mu'minun. Aflah itu satu akar kata dengan kata falah. Tahu falah? Hayya 'alal falah. Ayo kita menang. Ayo kita bahagia. Pertanyaannya, kenapa kita bahagia? Di ajakan sebelumnya, hayya 'alas shalah. Maka di ayat ini juga sama. Al-Mu'minun ayat kedua. Kenapa orang-orang yang beriman itu bahagia? Karena mereka sholatnya khasyi'un. Apa dampaknya ketika orang yang beriman itu sholatnya khusyuk sehingga dia bisa dikatakan sebagai orang yang bahagia? Lihat, dia menghindari, meninggalkan perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Kenapa dia bahagia? Karena dia nggak mau meluahkan aib pasangan kepada orang lain. Maka dia ceritakan sepenuh hati kepada Allah. Bukan karena keadaan yang memaksa dia untuk melakukan itu, tapi karena kesadaran diri bahwa sayalah hambanya Allah. Beda. Akhirnya dicari Allah. Kan ini, saya mau tanya, episode menyebalkannya pasangan kita dan anak-anak kita di rumah, atau mungkin orang tua kita, apakah 24 jam? Enggak, itu hanya bagian kecil. Itu jadi trigger yang Allah berikan dalam hidup kita, biar kita kembali kepada Allah. Makanya bunyi ayatnya ada, faghfirli ilallah, kembali kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, karena kita punya dosa dan salah kepada Allah. Coba ngacung, angkat tangan. Siapa yang dari tadi pagi habis subuh sampai sekarang belum berbuat dosa? Yang belum bikin salah, yang di jalan naik mobil nggak ngomel sama pengendara yang lain bunyi tanton-tanton, ya? Yang nggak ngomel sama orang yang nyerobot jalan kita, yang pagi tadi bangunin anak mau sekolah nggak ngomel. Apa benar? Kenapa? Dari pagi suka ngomel. Pertanyaan saya, kenapa pagi-pagi ngomel? Nggak capek apa? Ayo. Nggak capek apa? Pengennya bahagia apa pengennya ngomel? Kenapa Bu? Ada aja. Yang bikin ngomel nih Bu ya. Anak yang susah dibangunin gitu ya. Sadar nggak anak yang susah dibangunin itu gambaran versi miniatur kita waktu kecil dulu? Itu. Jadi bukan ngelihat anak kita yang susah dibangunin, tapi ngelihat Allah yang membuat anak kita susah dibangunin, karena Allah pengen kita sadar bahwa dulu ibumu sesusah itu membangunkan kamu. Coba, itu cerdas namanya. Kenapa? Karena kita lebih banyak mengintrospeksi di diri. Bangunin suami susah apa susah banget? Agak susah ya. Agak susah. Jadi gini. Kan ditanya gini. Ustaz, bagaimana cara kita melatih sabar? Bagaimana cara melatih cara kita melatih sabar? Kan gitu. Sabar itu bukan teori. Sabar itu tidak ada teorinya. Sabar itu ilmu praktek. Mau tahu gimana cara belajar sabar? 1. Bangun lebih awal, dibangunin sama Allah. Masuk ke kamar mandi, buang air. Kan pilihannya satu di antara dua. Hanya sekedar buang air, bersih-bersih masuk ke kamar, tidur lagi, atau selesai buang air, bersih-bersih, ambil wudu, sholat. Itu yang pertama. Bukankah itu sudah sabar? Sabar terhadap diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa sabar terhadap diri kita sendiri, saya katakan demi Allah, kita akan mudah untuk sabar dengan orang lain. Siapa orang lain itu? Pasangan. Ngebanguninnya agak susah.
ketika dibangunin sekali dua kali nggak bangun, cuman nggak ganti posisi tidur ya, cuman melek matanya, kita tinggal merem lagi gitu kan. Itu cara Allah untuk kita melatih diri dalam kesabaran terhadap interaksi sosial orang lain. Kalau sama suami yang susah dibangunin aja udah jengkel, saya katakan jangan harap bisa sabar bangunin anak. Tapi kalau sudah sabar ngebangunin suami sampai dia bangun, saya katakan demi Allah Anda akan mampu dan mudah untuk sabar membangunkan anak. Itu kerasa sederhana loh sebetulnya, di depan mata loh itu pelajarannya. Terus pakai nanya, Ustadz, saya tuh selama ini sabar, tapi kenapa selalu disakiti? Orang sabar gak ngaku. Satu gitu. Ya, satu. Yang kedua, kalau nggak mau diuji sama Allah, maka meninggallah. Ustaz suruh nyindir saya mati. Bukan. Nih, buka Quran surat kedua ayat 155. Orang yang hidup pasti diuji. Kalau nggak mau diuji berarti mati. Kata Allah di surat kata Allah di hadis qudsi, Allah mengatakan begini. Ini konten yang saya share kemarin kalau nggak salah. Apa? Kalau tidak bisa sabar dengan ujian Allah, tidak bisa ridho dengan setiap ketetapan Allah, maka keluarlah dari bumi Allah dan carilah Tuhan yang lain selain Allah. Itulah manfaat ngaji. Jadi tahu dan paham, akhirnya ngamalin bahwa tempat kita berpijak ini bumi Allah, hidup kita itu milik Allah, Allah yang memberikan, maka tidak ada cara yang lain ketika Allah hadirkan masalah yang adunya sama Allah. Makanya saya bilang kemarin, konten yang kemarin itu, ketika ngelihat suami, gimana kalau habis mandi nyimpan anduk? Kasur, lantai. Hal sepele masih ngomel, ya masalah. Nikah sudah belasan tahun, tapi perkara anduk masih suka ngomel. Saya mau tanya, ngapain aja selama ini jadi istri? Angkat anduk. Angkat anduk. Iya kan? Selama ini ngapain aja jadi istri? Ngapain aja selama ini hidup dengan suami? Kalau itu menjadi sebuah kebiasaan suami, bukankah itu cara Allah untuk mengenalkan Allah kepada diri kita? Bahwa ya Allah, terima kasih sudah menghadirkan takdir suami saya selalu lupa menyimpan handuknya, dan ini menjadi peluang amal soleh untuk saya. Tenang hatinya. Kenapa? Ya pertanyaan saya, ngapain ngomel? Kan dimulainya dari pagi. Dari ngebangunin diri kita, ngebangunin pasangan dan anak kita. Dari situ entry point-nya kita bisa sabar. Saya katakan hari itu Anda akan lapang hatinya. Tapi kalau dari paginya itu sudah ngereok, seharian kesurupan sih. Itu yang terjadi. Ini ada Bapak yang belum nikah. Ya, Bapak udah nikah belum? Belum ya? Sama siapa? Sama orang tuanya di sini. Pak, Ibu? Iya. Ya jadilah nanyanya. Gak tega. Kalau nanya dia. Mama pagi suka ngomel-ngomel nggak? Suka. Konkret ya. Contoh yang saya kasih itu nggak muluk-muluk. Kita belajar dari hal yang sederhana dulu. Dari dalam rumah kita, dari diri kita, dari anak kita, dari pasangan kita. Saya katakan kalau itu selesai semua urusannya, Allah perbaiki semua kondisi dan keadaan yang lebih baik lagi. Tidak lagi saling menyakiti satu sama lain. Kenapa? Karena itu bentuk konkret dari cintanya kita sama Allah lewat pasangan dan anak-anak kita dan keluarga kita. Tapi kalau dalam rumahnya saja masih bermasalah, jangan harap deh. Jangan harap kita menemukan kebahagiaan di luar. Apa? Itu hanya kesenangan dan sifatnya sementara. Coba deh lihat, ketika kita ada ujian, lagi diuji sama Allah, masalah. Yang datang itu keluarga, orang terdekat, pasangan dan anak atau bestie. Keluarga. Bestie sedikit lah. Mereka sok-sokan peduli. Beneran? Gak ada sahabat yang satu sama lain saling akrab kecuali ada kepentingan di dalamnya.
Itu secara umum. Kecuali persahabatan atas dasar iman. Nah, saya mau tanya, cerita sama Besti bisa ngasih solusi? Itu maksud saya. Yang datang itu pertama adalah keluarga. Yo, orang sumber masalahnya keluarga, Pak Ustadz. Ya setidaknya dia nggak kemana-mana. Siapa? Anak dan pasangan kita. Dia tetap stay dan kembali pulang ke rumah. Ini yang selalu saya ajak begini. Ke hari Selasa minggu kemarin, saya ngisi di rumahnya Mas Ari Untung. Majelis taklimnya mamahnya beliau. Ada seorang ibu yang bercerita, dia sudah menikah selama 52 tahun. Ya, selama 5 tahun ke belakang suaminya mengalami Alzheimer. Tahu? Pikun. Ya, lupa. Jadi penurunan fungsi otak, ya kan? Ini 5 tahun dia. Aduh Ustaz, kesel terus saya sama suami, jengkel sama suami. Saya tanya sama beliau tadi, Bunda, kesel jengkelnya 5 tahun ya? Ingat gak? 52 dikurangi 5 tahun, 47 tahun. Bukankah suami sudah memberikan kebahagiaan dan kesenangan sama Bunda? Selalu pulang ke rumah, selalu dekat dengan anak, dia mau sholat, dia minta maaf ketika salah, jalan-jalan staycation, makan di luar, quality time. Bukankah itu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan? Kenapa hanya mengingat 5 tahun yang merupakan ujian sebentar, tapi melupakan 47 tahun Allah memberikan nikmat yang sempurna? Berkaca-kacamata beliau. Bukankah itu kita? Betul? Kenapa ada kisah Nabi Ayub? Kenapa ada kisah Nabi Ayub? Itu di Quran surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 88-89. Kenapa ada kisah Zakaria alaihissalam yang tadi dibacakan? Kenapa ada kisah Nabi Zakaria? Berapa lama Nabi Zakaria sakit? Tahu kan? Nabi Zakaria itu adalah seorang nabi yang bergelimangan harta, punya kebun yang luas, istrinya banyak, anaknya banyak, sehat-sehat semua. Iblis turun ke bumi, membakar kebunnya, menghadirkan wabah, anaknya meninggal, istrinya juga sama, meninggalkan beliau. Akhirnya hanya tersisa satu istri. Beliau mengalami sakit yang tidak pernah ada penyakit seperti itu sebelumnya. Akhirnya memisahkan diri dari kerumunan masyarakat. Kalau dulu cerita yang populer itu kan katanya di setiap lukanya ada bilatungnya. Mohon maaf ya. Yang ketika beliau mau wudu, mau sholat, bilatungnya disimpan dulu, selesai nanti dimasukin lagi ke tempat-tempatnya. Nah, suatu ketika istrinya nanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai suamiku, bukankah kau adalah nabi dan rasul yang doanya mustajab? Apa jawab Nabi Ayub? Betul, saya adalah seorang nabi. Lantas kenapa kau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta disembuhkan? Apa jawab Nabi Ayub? Sudah berapa lama aku diuji sakit ini oleh Allah? Baru belasan tahun. Berapa lama Allah memberikan kebahagiaan dalam hidup kita? 20 tahun. Apa kata Nabi Ayub? Izinkan saya menggenapi kebahagiaan. Rasa sakit ini sama seperti Allah berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Bukan karena beliau nabi, tapi Allah pengen memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan sampai kita melupakan nikmat Allah yang banyak hanya karena ujian yang sedikit. Itu maksudnya. Kenapa ada kisah Nabi Zakaria alaihissalam? Tadi dibacakan ayatnya di Quran surat Maryam surat 19. Nabi Zakaria sampai mengatakan kepada Allah bahwa saya berdoa sampai tubuh saya melemah dan rambut saya memutih. Berarti beliau berdoa lama atau sebentar? Lama. Dan beliau hanya meminta satu hal saja dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, redaksinya hebat nih, Bunda semuanya. Apa yang ditukar, apa yang dijadikan azam, apa yang dijadikan nazar oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dia minta keturunan, kata Nabi Zakaria, yang nanti bisa melanjutkan risalah kenabian. Selama berapa tahun?
80 tahunan something. Diuji sama Allah, istrinya mandul secara vonis kesehatannya, tapi kan tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fokusnya Nabi Zakaria apa? Memperbaiki diri dan terus menghamba kepada Allah dan meminta kepada Allah dengan sepenuh hati. Lihat kalimatnya apa? Berdoa dengan suara yang lirih, meminta kepada Allah. Tadi ada salah seorang ikhwan juga yang Masya Allah duduk di antara kita, beliau juga diberikan ujian yang luar biasa. Karena gini bunda semuanya, dekatnya kita sama Allah itu antara satu di antara dua. Apa? Dengan sukarela mendekat kepada Allah atau dipaksa oleh Allah untuk mendekat. Bagaimana kalau dipaksa? Kasih ujian, kasih masalah, hartanya dihabiskan, suaminya diambil pelakor, anaknya narkoba dan lain sebagainya. Itu dipaksa sama Allah berupa ujian. Mau nggak mau kan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi suaminya keras kepala, egosentris, nggak mau jadi pendengar yang baik, ya kan? Kemudian hanya memikirkan dirinya, sibuk dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Bukankah itu cara Allah untuk memanggil kita kembali? Masalahnya kita punya telinga tapi nggak punya pendengaran. Betul? Betul nggak? Nggak sadar kita. Akhirnya apa? Mengatakan kepada orang lain, salah apa saya kok saya disakitin? Sama orang yang selama ini kita tolong, ya kan? Sama pasangan kita, ya kan? Sama anak-anak kita, ya kan? Itu yang kita rasakan. Kita lupa. Seandainya Allah bisa mengatakan kepada kita, hei hambaku, aku sudah berikan semua nikmat dalam hidupmu, kenapa kau menyakitiku? Mau jawab apa? Mau jawab apa? Hei hambaku, aku sudah cukupkan semua nikmat bagiku, kenapa kau masih menyakitiku? Mau jawab apa? Hai. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali istighfar. Apa pertanyaan saya, istighfarnya itu hanya saat itu atau istighfar yang bisa menghidupkan diri kita dalam kesadaran bahwa Allah selalu menetapkan takdir terbaik. Jadi sebetulnya gini, sayang tapi kok cinta. Ini kan konotasinya dua, hablum minallah dan hablum minannas. Kenapa ada orang yang menyakiti kita? Karena kita tanpa sadar menyakiti Allah. Itu pelajarannya. Boleh nggak sih Ustaz kita membalas orang yang menyakiti? Boleh. Itu selemah-lemahnya iman itu membalas. Ya, itu selemah-lemahnya iman. Tingkatan selanjutnya apa? Memaafkan. Tingkat selanjutnya apa? Memaafkan sekaligus memberikan hadiah kepada orang yang menyakiti kita. Nah itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Nah masalahnya ketika kita membalas itu, dicubit, balas cubit. Bukan malah ketika nyubit, tahu rasa kamu ya, bukan. Ikut mulut, apa mulutnya ikut berkata-kata dan menyakiti orang lain. Kebanyakan kita gitu, disakiti sama orang, dizolimi sama orang, ditambah bumbu-bumbu. Kenapa mbak? Kok kayaknya lagi sedih? Iya tuh, aku tuh lagi sebel sama fulana, gak tahu diri. Dulu lagi susah, dibaca. Dulu lagi susah, saya yang tolong dia, saya yang bantu dia. Sekarang saya ditusuk dari belakang dan lain sebagainya. Dasar orang gak tahu diri. Emang kita juga jadi hamba yang tahu diri gitu sama Allah? Iya kan? Malah banyaknya kita mengingkari nikmat-nikmatnya Allah. Makanya kata Allah di Quran surat 14 Ibrahim ayat 7, la in syakartum lazidanakum. Kalau kalian bersyukur, artinya lebih banyak melihat karunia-Nya Allah daripada ujiannya. Kata Allah, nanti nikmatnya aku tambah. Apa diantaranya? Tenang, nyaman, bahagia. Pasti. Dan Allah kasih peringatan kepada kita. Apa peringatan dari Allah? Kalau kalian ingkar terhadap semua nikmatku, azabku sedih. Bagaimana azabnya? Bukan di akhirat yang digambarkan. Di dunianya kita zolim sama Allah, lupa bersyukur sama Allah. Ada orang-orang yang menzolimi kita, ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang-orang yang mengkhianati kita. Itu pasti. Itu azab kecilnya. Azab sugro yang Allah turunkan ke bumi buat kita kembali kepada Allah. Bahwa selama usia kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, peluang amal solihnya masih besar, peluang pertobatannya masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita. Makanya kemarin waktu podcast bareng sama Mas Hari,
buka aja Bunda, apa namanya, cerita untung. Nah itu nanti ada podcast saya sama Mas Ari. Itu sebetulnya pembahasan awalnya tentang, tahu berita di Cape Town, Afrika Selatan, seorang imam masjid yang ditembak mati. Tahu? Saya mau tanya, medsosnya buka apa aja? Kok bisa beda? Banyak, oh iya banyak ya. Itu beliau adalah seorang imam masjid yang ditembak mati oleh seseorang karena memproklamasi mendeklarasikan bahwa beliau adalah seorang gay. Sesama jenis, dan beliau membangun masjid untuk perlindungan bagi para lesbian dan juga gay. Ngeri ya? Ngeri benar. Dan saya tahu di Jogja ini juga banyak yang seperti itu. Nah saya ceritakan tentang pengalaman saya. Dan akhirnya pelajarannya apa? Lebih kepada diri kita untuk menjaga hati ketika melihat orang bermaksiat. Kita kadang gampang menjudge orang yang bermaksiat. Saya katakan boleh silakan benci sifatnya, tapi jangan orangnya. Karena kita juga masih punya peluang untuk melakukan salah. Jadi kadang kita gini, kita pengen dihormati orang, tapi kita nggak bisa respect dengan perintahnya Allah. Betul? Betul nggak? Mohon maaf ya, mohon maaf benar. Ini dosa yang sering. Apa? Perintah Allah jelas ya, larangannya sudah dijauhkan. Bahkan Allah mengatakan akan memerangi orang-orang yang melakukan ini. Maka bagaimana cara Allah memerangi kita yang para pelaku ini? Mungkin kelihatan berkecukupan secara materi uang hidupnya. Lihat, Allah tidak bahagiakan sebagai suami istri, ya, anaknya cantik dan tampan, tapi ternyata bermasalah, attitude-nya, akhlaknya rusak, ya. Kemudian apa lagi? Hubungan dengan orang tua seadanya, dengan lingkungan kelihatan baik, tapi ternyata dalamnya propos. Itu hukuman Allah. Sadar nggak kita bahwa kita sering menzalimi Allah? Sadar nggak kita kalau kita juga sering menyakiti Allah? Kita sadar. Padahal kita seorang hamba loh, dikasih hidup sama Allah. Tahu Asmaul Husna yang ke-99? As-Sabur. Artinya Allah Maha Sabar. Kenapa Allah menamai dirinya As-Sabur dan menutup kalimat Asmaul Husna dengan kata As-Sabur, yang Maha Sabar? Karena satu, Allah selalu sabar melihat kita bermaksiat. Betul? Bukankah 24 jam saat kita berbuat dosa dan bermaksiat Allah menatap dan menyaksikan kita? Betul? Allah As-Sami', Maha mendengar bisikan-bisikan kita dengan besti, yang ternyata bisikan-bisikan itu menjelek-jelekan orang lain. Allah Al-Basir, Allah melihat kita ngetik kata-kata kasar, pengumpatan, kemudian caci maki di grup yang tadinya grupnya itu isinya 10 orang, karena 2 orang menjengkelkan bikin grup baru isinya 8 orang. Yang 2 orang gak dimasukin dibahas di grup itu. Bukankah Allah Al-Basir melihat itu? Dan Allah sabar dengan semua itu. Allah juga sabar menunggu kita untuk bertobat pada semuanya. Pertanyaan saya, lantas kenapa kita gak bisa sabar ketika Allah berikan ujian lewat orang lain? Jawab. Saya yang nanya, bukan malaikat mungkar dan nakir. Saya yang nanya, bukan Allah langsung. Iya, bukan Allah langsung. Al-Khabir yang maha teliti bertanya kepada Bunda semuanya. Ini pertanyaan dan introspeksi diri saya juga. Kita sering merasa tersakiti, kita sering merasa terzolimi, tapi tanpa sadar kita juga adalah orang-orang yang paling pertama menyakiti dan menzolimi nikmat Allah, dan bahkan bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan. Laki-lakinya dikasih gadget, dipakai untuk stalking Instagram perempuan yang tidak halal buat dia. Laki-laki yang beriman tidak akan memfollow perempuan yang tidak halal buat dia. Itu kata Quran. Siap nanti yang follow ya teman-teman yang yang aktif di media sosial. Jadi pakai maksiat kan? Kalau follow perempuan yang tidak halal buat dia, lagi bermasalah dengan pasangannya, buka media sosial, muncul foto katanya teman SMA, katanya.
Ya, ternyata lagi jalan-jalan ke suatu tempat, nggak mungkin kalau laki-laki normal itu nggak membuka profilnya. Kalau sudah dibuka profilnya, dilihatin satu demi satu foto-fotonya. Saya mau tanya, sudah zina mata? Sudah. Bukankah itu kita mengingkari nikmat yang Allah berikan lewat mata, lewat gadget, harta yang kita punya, lewat tangan yang kita gunakan untuk bermaksiat? Sederhana mudah. Untuk mengembalikan mahabbatullah itu, lihat ke dalam diri kita dulu. Itulah rumusan di awal tadi yang saya sampaikan, Robbana hablana min azwajina. Allah kasih semuanya, anak cucu keturunan yang saleh dan salihah, rumah tangga yang harmonis ketika kita sadar bahwa kita lah seorang Abdullah, hamba Allah. Yang akhirnya apa? Kesadaran itu menjaga kita saat berinteraksi sosial. Akhirnya apa? Sebagai seorang istri lebih mengedepankan apa? Kebahagiaan suami daripada perasaan dirinya. Kalau kita kan kembali, pengennya ngertiin, pengennya dibahagiain. Udah diajak jalan sama suami ke Pakuan dari pagi sampai sore, ya, pulang ke rumah, Abi masih Abi sayang sama mama. Saya tahu, saya ngerti kok. Maksud saya gini, kalau ternyata bagi kita juga itu horor, nggak dijawab salah, dijawab masalah. Rumusannya, teman-temannya Ikhwan, para suami, kalau perempuan nanya itu bukan cari solusi, tapi cari masalah. Loh gini, kita suami jawab, sayang kok pakai kata kok kayak terpaksa gitu jawabnya, kan salah buat kita juga. Iya. Kalau laki-lakinya solid, itu gak bakalan jawab apa-apa lagi kecuali dipeluk istrinya. Karena istrinya lagi bergelisah. Iya, dia nanya, cari masalah, akhirnya gelisah sendiri. Kenapa seorang suami melakukan hal itu? Menenangkan hatinya, Bunda. Menenangkan hati dari seorang istri, dan itu yang dilakukan sama Nabi SAW. Dan itu menjadi sunnah dari Nabi SAW. Berpelukan suami istri yang sah dan halal, bukan suami orang. Itu sunnah Nabi. Aisyah itu pernah bikin Nabi marah. Apa yang dilakukan Nabi? Mencaci maki Aisyah? Tidak. Tapi justru malah memeluk Aisyah dan membisikkan, seketika amarahku hilang saat memelukmu. Nabi loh. Saya mau tanya nih para laki-laki, Nabi hidupnya normal nggak ketika kecil? Nggak normal. Nggak. Bapaknya meninggal. Iya. Di usia kecil ibunya wafat. Betul? Akhirnya diasuh dengan kakeknya dulu, baru kemudian pamannya. Dan bahkan jauh sebelum itu diasuh oleh Bani Sa'diyah, Halimah tuh Sa'diyah, ya. Artinya apa? Nabi punya hutang pengasuhan dalam kondisi normal kehidupan manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi menjadi manusia yang paling peka di muka bumi ini terhadap wanita dan paling paham terhadap wanita? Dekat dengan Allah. Makanya dikasih tahu sama Allah cara mentreatment wanita selayaknya seorang ratu. Sudah ditreatment sama suami selayaknya ratu? Gak usah dijawab, saya tahu ya. Berarti apa? Kita juga belum bisa memuliakan suami kita selayaknya raja. Kan kaidah ayatnya ini. Karena kebanyakan wanita pengen diingetin, pengen didengar. Saya katakan ada satu kisah. Sampai sekarang saya masih mencari literasinya. Lupa saya literasinya. Kisah Khadijah. Ini penutupnya. Nanti boleh Bunda semuanya tanya jawab sama saya, insyaallah. Khadijah itu pernah ditanya. Jadi kayak lagi ngumpul begini ditanya sama Besti, sis, asik ya punya suami seorang Muhammad Rasulullah SAW. Sudah tampan, masih muda, jujur, akhlaknya bagus, dan bahkan seorang Nabi dan Rasul. Kalau kita dipuji gitu kan, jawab kita alhamdulillah ya. Lihat, Khadijah menjawabnya sangat elegan, luar biasa. Apa kata Khadijah? Yang saya pikirkan bukan tentang saya senang atau tidak bersuamikan seorang Muhammad. Yang saya pikirkan adalah saya harus selalu mengusahakan agar suami saya merasa tenang dan nyaman saat berada di dekat saya. Makanya ahli surga. Nah, kita surga ini kan belum jelas. Mau jelas surga kita, ikuti beliau. Itu maksud saya gitu.
Makanya suatu ketika malaikat Jibril turun ke bumi. Apa yang diberikan perintah oleh malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah salam dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardh, pemilik alam semesta. Dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampaikan salam itu dariku. Satu-satunya wanita di muka bumi yang hidup dapat salam langsung dari Allah, Khadijah. Siapa yang nyalaman kita? Ada. Apa berita lanjutannya Bunda? Kata Nabi SAW mengabarkan lewat lisan Jibril alaihissalam, Allah mengabarkan juga bahwa Allah sudah selesai membangunkan istana di dalam surga yang tidak lagi ada lelah, tidak capek, dan tidak berisik sama sekali. Kenapa 3 komponen ini yang saya garis bawahi dan disebut sama Nabi lewat pesan yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam? Karena saya belum ketemu riwayat di dalam sirah Nabawiyah ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, Zainab tantrum, Fatimah ngambek, belum ketemu. Kenapa? Karena Khadijah selalu mampu mengkondisikan rumahnya nyaman dan tenang ketika Nabi hendak pulang. Itu istri solihah. Makanya Nabi memuji siapa? Khadijah dengan kalimat apa? Cintaku kepada Khadijah itu rizki dari Allah. Berarti cinta itu rizki dari Allah, harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara. Gimana caranya? Ilmu agar cinta itu konsistensinya tetap terjaga di apa? Di spektrum yang sama. Kan naik turun ya. Kita bisa cinta sama suami ketika kenapa? Suami lagi baik, tapi lagi nyebelin. Wah, masya Allah. Turun tuh, betul kan? Kalau bukan karena iman, kondisinya pasti begitu. Tapi kalau dengan iman stabil, suaminya nggak berekspektasi apapun sama istrinya, nggak menuntut apapun kepada istrinya, hanya berharap dan meminta cukup kamu taat kepada Allah dan Rasulmu, itu sudah membahagiakanku. Itu kan suaminya, karena cintanya karena iman. Dan istrinya apa? Sayang, apapun yang kamu lakukan di luar rumah, aku tidak bisa melihatnya, tapi aku titipkan engkau kepada Allah. Jadi ketika suaminya melakukan kesalahan, istri yang seperti ini, dia akan introspeksi diri. Ya Allah, bisa jadi ada andil dari saya sebagai seorang istri yang tidak mampu menjaganya. Bukan menjaga secara fisik, tapi menjaga dalam doa dan amal soleh yang kita ikhtiarkan dan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah. Itulah kenapa sebelum kita fokus pada istri dan anak, fokus dulu pada diri sendiri, menjadi solihah dulu maksudnya. Agar Bunda tidak mudah merasa sakit dan kecewa, tapi fokus untuk giving. Kenapa? Kita hidup itu bukan take and give. Lihat, Allah selalu giving kepada kita. Mau kita maksiat dikasih, mau yang orang yang kafir diberikan sama Allah, mau yang muslim apalagi ditambah-tambah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan itu. Allah memberikan semua karunia-Nya, Al-Wahhab. Ya kan? Allah Al-Wadud, tempat untuk kita bersandar juga, As-Somad. Dan Allah tidak meminta apapun kecuali satu, beribadahlah kepadaku sebagai seorang hamba. Apapun masalah hidupmu, kembalilah kepadaku, karena aku yang menyelesaikan semua masalahnya. Sehingga rasa sakit hati yang ada di dalam jiwa kita itu perlahan bisa hilang dengan banyaknya syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, rasa sakit itu masih ada atau tidak? Kalau masih ada, berarti syukurnya yang kurang banyak. Terakhir saya kiaskan begini. Ini air di dalam gelas ini warnanya jernih. Ya, jangan terjebak sama permainan kata saya. Nah, pertanyaan saya, kenapa airnya jadi kelihatan jernih? Botolnya bersih. Kalau air ini saya masukin tinta dari spidol ini, warnanya jadi hitam. Bagaimana cara mengembalikan kejernihan air yang hitam ini? Bukan ditumpahin, tapi dituangin air yang jernih sebanyak mungkin. Apa pelajarannya? Yang tadinya airnya hitam keruh berubah menjadi kecoklatan, akhirnya bersih jernih lagi. Betul?
dengan jumlah komposisi air yang dituangkan lebih banyak. Saya mau tanya, banyak mana dalam hidup kita rasa sakit yang kita rasakan atau nikmat dan karunia yang Allah berikan? Terus kenapa? Satu, susah sungguh-sungguh taat sama Allah. Kedua, kenapa masih sering menyalahkan Allah? Ketiga, kenapa masih suka mencaci maki orang lain yang salah kepada kita? Gak usah dijawab. Jadikan 3 poin ini introspeksi sampai ke rumah. Biar apa? Kesadaran hari ini itu bisa terus kita jaga dalam hari-hari kita ke depannya sampai Allah wafatkan kita dalam kondisi terbaik, yaitu husnul khotimah. Kenapa? Rasa sakit ada itu bukan karena Allah tega, bukan karena Allah zalim. Allah menguatkan di Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-44. Apa kata Allah? Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya lah yang menzalimi dirinya sendiri. Dalam artian kita lupa untuk mensyukuri Allah, makanya Allah tegur dengan rasa sakit yang ada. Kenapa? Karena saat itu kita pun tanpa sadar sedang menzalimi dan menyakiti Allah. Itu cara Allah. Ya, kalau betul kita cinta kepada Allah, maka yuk kita kurang-kurangi kemaksiatan kita, kurang-kurangi kita menyakiti Allah, kurang-kurangi kita menzolimi setiap nikmat yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, agar berkurang bala dan musibah dalam kehidupan kita, sehingga yang Allah hadirkan adalah kebahagiaan. Ini janji akhir dari Allah di Quran surat 23 ayat ke-1. Qad aflahal mu'minun, orang beriman itu pasti bahagia. Kenapa mereka bahagia? Ketika diberikan masalah dan ujian apapun oleh Allah, yang dicari adalah tempat sujud-sujudnya. Mereka sholat dalam kondisi khasyi'un. Sehingga apa? Sehingga karena yang dicarinya adalah Allah, ayat ketiganya muncul. Apa? Dia terjaga dari sikap, ucapan, dan perilaku yang sia-sia. Karena semuanya sudah ditambahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kelola perasaannya, dia kelola hatinya, dia kelola emosinya. Akhirnya apa? Lepas dendam, lepas dengki, lepas iri, tidak ada di dalam hatinya kecuali kebahagiaan yang Allah penuhi dalam hati-hati mereka. Puncaknya apa? Ayat 11-nya. Kebahagiaan di dunia yang Allah janjikan, Allah sempurnakan dengan surga Firdaus. Syaratnya cari Allah dulu ketika rasa sakit itu muncul. Cari Allah dulu ketika kecewa hadir. Cari Allah dulu ketika luka yang lama kembali muncul. Bukan malah membaca semuanya dan menyalahkan orang lain. Papa ingat gak? Dulu papa itu pernah nyakitin mama dengan kesalahan yang sama. Kenapa papa itu gak berubah-berubah? Kalau seandainya Allah bisa ngomong, Allah langsung ngomong, kamu berulang kali nyakitin saya. Tapi kan gak dilakukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Biar kita belajar untuk muhasabah dan introspeksi diri. Itu bisa saya sampaikan. Bunda semuanya, kalau ada yang ingin bertanya, berdiskusi silahkan. Saya kembalikan lagi ke moderator kita yang Masya Allah beliau menemani saya hari ini. Semoga bisa jadi kebaikan untuk kita dan kita semuanya juga, untuk saya dan kita semuanya. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda yang ingin bertanya bisa siap-siap ya masuk. Tapi yang bertanya dulu boleh sambil ini cek. Boleh sebentar. Siapa? Oh, yang pertanyaan ini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Ustaz atas pencerahannya. Tentu hari ini luar biasa banget bahwa kita memang mengharapkan kasih sayang dari orang-orang kita sayang dan kita berusaha untuk menyayangi. Ini ada kasus yang beberapa hari lalu sharing sama saya. Ini orang dilema sekali karena memang yang dihadapi itu sangat luar biasa. Dia punya suami yang memang sudah fatal karena meninggalkan sholat, sudah tuh dia KDRT dan dia judi online. Kezalimannya udah sedemikian rupa. Di salah satu sisi orang ini mencintai suaminya, ingin mempertahankan rumah tangga,
tetapi di situ betul-betul terasa sakit, tersiksa gitu dengan adanya hal-hal seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana kiat-kiat kita menghadapi anak yang memang tidak menjalankan ibadah sholat. Kalau kita udah mengingatkan juga sedemikian rupa, tetapi iya anak, dan tadi posisi suami ya seperti itu, dan mau mengajukan huluk itu udah sah ya, syar'i ya, karena udah meninggalkan sholat itu kan udah fatal ya. Yeah. Nah yang kedua masalah anak juga seperti itu, dan udah jejet itu sangat mengalahkan sekali apa yang nasihat kita kepada anak itu terkalahkan. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat menjadi seorang istri menghadapi suami yang demikian, dan bagaimana kiat-kiat sebagai seorang ibu menghadapi anak yang demikian. Syukran, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ujiannya Masya Allah banget ini. Jadi ada seorang wanita, ujiannya berupa suami yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Ya maksiat, ya KDRT, ya judi, ya tinggalin sholat. Terus perilaku salah suaminya diduplikan sama anaknya. Gini, saya nggak akan bilang sabar ke beliau, Mbak yang menjadi objek pertanyaan ini. Kenapa? Beliau sudah sangat sabar selama ini. Satu hal yang harus kita tahu, pertanyaannya gini, kenapa ada seorang suami yang dia terjerat judi online, ya, terus kemudian bahkan selingkuh, kemudian KDRT. Ini jawaban, tolong resapi. Mereka kehilangan sosok ayah ketika kecil. Dan maaf, Anda sebagai istri pun tidak mengenal siapa suami Anda selama ini. Ayo jujur. Karena rata-rata para istri itu hanya mengenal di detik akad ke masa sekarang. Begitu suaminya berubah, kok papa berubah? Bukan dia berubah. Allah membuka topengnya dan memberikan itulah wujud asli suamimu yang dulu ketika kecil punya luka pengasuhan, tidak dekat dengan ayahnya, punya rasa trauma sehingga kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya dulu diulang oleh dia saat dia besar. Pernah kepikiran sampai ke situ? Jarang. Kalaupun ada, tidak banyak. Ini berkaitan dengan Quran surat ke-30. Enaknya kita muslim itu ngelihat kehidupan itu pasti baliknya Quran. Surat Ar-Rum ayat 30 tentang apa? Fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Allah minta kita sungguh-sungguh taat. Dan kemudian lanjutan ayatnya, Allah menciptakan manusia dengan fitrah mereka. Apa fitrah manusia? Satu, fitrah iman. Berarti iman itu baik apa buruk? Kebaikan. Berarti kalau ada manusia yang diciptakan oleh Allah kecenderungannya pada keburukan, berarti iman di dalam dirinya sedang meredup karena jauhnya dia dengan Allah. Pertanyaannya, kenapa ada seorang anak yang sampai sudah setua itu, ya kan, masih banyak melakukan kemaksiatan ini? Karena dia butuh yang namanya validasi. Apa validasinya? Ketika dia menang judi, cerita sama temannya, "Wih keren lo bro bisa menang begitu." Dan dia ketika kecil sedikit dapat ujian dari bapaknya. Istrinya di rumah juga lupa mengapresiasi. Contoh nih kalimatnya begini. Nih istri yang solihah itu akan mengatakan kalimatnya seperti ini. Abi, Umi bahagia banget jadi istrinya Abi. Karena selama ini Abi sudah berjuang dengan keras dan susah payah untuk menghadirkan sakinah di rumah ini, dan Umi sangat bersyukur karena Abi mau menjadi pelanjut kasih sayang dan cinta dari ayah dulu kepada Umi. Sudah menjadi ayah yang hebat buat anak-anak. Di balik keterbatasan waktunya Abi masih mau menanyakan kabar anak-anak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ada kalimat itu keluar dari mulut kita? Hati-hati ya.
suami Anda itu bukan laki-laki yang gagah hanya secara fisik, tapi sebetulnya jiwa mereka rapuh karena punya utang pemasukan. Dia kadang nangis di luar ketika dalam mobil, dan dia tidak tunjukkan itu pada istrinya. Dia mungkin ada luka yang dia rasakan tapi tidak dimunculkan di rumah. Kenapa? Karena dia tahu beban istrinya di rumah jauh lebih berat daripada apa yang dia rasakan dengan pekerjaannya. Saya bukan sedang membela suami, saya ingin kita duduk bersama dalam kesadaran yang sama, bahwa pasangan kita dua-duanya itu tidak baik-baik saja, baik suami dan istri ataupun istri. Itu maksud saya. Jadi saya nggak akan mengatakan sabar, tapi ayo kita telaah kenapa hal-hal seperti ini terjadi. Karena mereka para laki-laki tidak memiliki sosok idola ketika dia kecil, yaitu seorang ayah. Bisa jadi bapaknya sibuk dengan pekerjaannya. Nah, seorang ulama dari Mesir mengatakan kalau ini dibiarkan maka akan melahirkan anak-anak yang sama. Betul kan, diduplikasi sama anaknya. Nah, hal seperti ini disebut dengan lingkaran iblis. Kenapa pembahasan saya lebih kepada menguatkan para istri agar bisa memutus lingkaran ini? Dengan cara melihat banyaknya nikmat yang Allah berikan dan menyampaikan ujian sebentar dan mengadukan masalahnya kepada Allah. Itu bukan kalau mengatakan di Quran surat ke-65 ayat ke-2 sampai ke-3. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Kenapa solusi dari kehidupan kita belum diberikan? Kenapa rezeki suami yang soleh belum Allah hadirkan? Kenapa anak-anak yang masih jauh dari Allah yang ada dalam rumah kita? Kata Allah jawabannya sederhana. Kamu sebagai hamba belum bertakwa. Kan gitu. Itu kaidah terbaik namanya dalam Quran. Itu yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan. Jadi dikasih ujian suami dan anak yang kafir. Tahu kafir? Bukan murtad dia. Dia mengingkari nikmat Allah dan menjadikan nikmat Allah itu untuk jalan dia bermaksiat, tertutup, tercover dia dari kebenaran Allah, dari hidayah Allah. Kenapa suami dan anaknya kafir kepada Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak mau menjadi jalan dan sebab untuk mendekat kepada Allah? Karena mereka menjadi ujian bagi seorang istri dan ibu untuk mengadukan semuanya kepada Allah. Maka Allah akan berikan jawaban satu di antara dua. Apa? Allah rubah kondisi dan keadaannya, atau Allah ganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Nah kan pertanyaannya gini, kan kita nggak tahu mana yang akan Allah pilihkan ke kita kan? Tugas kita apa? Berikhtiar mendekat kepada Allah sambil terus bersabar menunggu ketetapan Allah. Karena sifat doa dari Allah itu, satu, Allah akan ijabah, kedua, Allah akan tahan, yang ketiga, Allah akan ganti dengan yang semisal tapi jauh lebih baik lagi. Jadi bagaimana cara menyikapi orang seperti ini? Dan ini kan ujian kita pada umumnya, lewat suami, lewat anak. Betul? Nah, bagaimana cara menyikapinya? Jangan melihat mereka sebagai suami dan jangan melihat mereka sebagai anak, tapi lihat mereka sebagai amanah Allah yang harus dijaga. Bagaimana cara menjaga mereka? Menjaga mereka tentu dengan iman, dengan ilmu agama. Nanti lapang sabarnya dalam menghadapi mereka. Nangis, kecewa, tumpahkan di atas sejadah. Ya Allah, sampai detik ini Engkau berikan ujian kepada saya, suami yang KDRT, suami yang mungkin beberapa kali selingkuh, suami yang kemudian hobinya judi online dan lain sebagainya. Terima kasih ya Allah, karena sudah memberikan mereka sebagai jalan untuk aku mengambil pahala sebanyak mungkin sehingga aku bisa menjadi dekat dengan Engkau. Syukuri dulu itu. Jadi bukan ngadu sama Allah, ya Allah kenapa? Saya sudah tahajud, saya sudah sholat duha dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita sering kecewa saat taat kepada Allah bukan karena Allah zolim kepada kita, tapi karena kita memikirkan hasil saat memulai proses. Paham? Kita sudah mikirin, oh suami saya nanti bakal berubah, istri saya bakal anak saya bakal begini ketika saya sholat tahajud, saya sholat malam, saya duha dan lain sebagainya. No, hasil itu milik Allah. Tugas kita melakukan syariatnya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nanti Allah berikan ketentuan yang hulunya. Tiba-tiba ada kita ketika kita datang ke seorang guru, kemudian
Kata guru kita nyebutin apa? Ya sudah, Mbak punya hak untuk menyampaikan hulu, gugat cerai. Nah sekarang kata itu bawa pulang ke rumah, tanya sama Allah, ya Allah, tolong berikan pertandamu kalau memang takdir ini harus saya pilih. Berikan ketenangan dalam jiwa saya dan ketenangan untuk melewati sisa usia saya dalam ketaatan dan kecintaan kepada Engkau Rasul. Nah, itu nanti dikasih sama Allah tandanya. Tadi ada seorang ikhwan ya, beliau sudah kerja, duduk di antara kita. Saya tahu wajahnya berat banget, tapi tenang. Kenapa tenang? Karena yang dicarinya Allah. Beliau 2 kali gagal dalam rumah tangga, dan yang sekarang yang kedua itu sudah di ujung tanduk. Dari pihak istrinya yang melakukan, pihak istrinya dan keluarganya yang meminta untuk si laki-laki ini apa? Mentalak istrinya. Padahal di sisi lain keluarga istri ini itu merubah beliau menjadi lebih baik lagi. Saya bilang apa? Mas, tidak semua batu yang kita pijak itu adalah batu untuk kita menetap. Bisa jadi menjadi pijakan untuk kita melompat, seperti para pelompat di pulau Nias. Betul kan? Pijakan batu untuk dia melompat lebih tinggi. Nah sekarang untuk memastikan itu, tetaplah terus minta kepada Allah. Minimal Mas sekarang tenang, Mas gak kemerungsung, Mas gak stres. Terus saja kerjakan apa yang menjadi syariatnya Allah, sampai Mas bertakwa kepada Allah menurut Allah. Nanti Allah kasih solusinya. Apakah Mas kehidupannya diperbaiki oleh Allah, atau Mas dijaga dalam istiqomah sehingga Mas diberikan hadiah terbaik yang jauh lebih baik dari kondisi sekarang. Saya melihat wajah beliau beberapa kali, nggak saya lihat secara langsung, tapi beberapa kali saya lihat, suri pandang ke wajah beliau. Beliau laki-laki yang sedang menahan air matanya, dan laki-laki itu susah untuk bercerita. Dan saya bersyukur beliau mau bercerita. Saya nggak mau minta beliau cerita semuanya. Saya mau mandu beliau beberapa kalimat, saya kasihkan kalimat apa? Tapi, nah itu biar keluar kelanjutannya. Itu. Jadi apa pertolongan pertama dari Allah? Tenang dalam ibadah ketika diberikan ujian. Itu pertolongan pertama, pasti itu hak kita dari Allah. Makanya Allah mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang dekat dengan Allah pasti hatinya tenang. Orang yang sedang berproses mendekat kepada Allah pasti jiwanya tenteram, nggak kemerungsung, nggak stres. Orang yang tenang, ya, orang yang senang pasti bahagia. Dia bahagia dalam kedekatan dengan Allah. Dia bahagia dalam ibadahnya kepada Allah. Nanti tinggal Allah lihat apakah kita sudah layak atau belum. Nanti dikasih jawaban. Jadi bagaimana konklusinya dari masalah ini? 1, terus perbaiki hubungannya sama Allah. Saya nggak akan mengatakan sabar, karena beliau sudah sangat sabar, dan ini jadi ujian kita semuanya, dan ini jadi jawaban untuk kita semuanya. Yang kedua, setelah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, apa? Belajar ilmu agama biar makin banyak dan senang mengamalkan amal sholih, sehingga sabarnya makin luas untuk menanti datangnya pertolongan Allah. Itu yang saya lengkapi. Ya. Nah, yang ketiga apa? Ini yang susah. Tapi kalau 1, 2 yang dikerjakan, ini ketiga gampang. Apa? Selalu berbaik sangka kepada Allah. Susah ya husnuzon? Susah, karena memang kondisi hati kita nggak siap untuk husnuzon. Tapi ketika hati kita terbiasa dekat dengan Allah, maka husnuzon itu mudah untuk kita lakukan. Sampai kapan? Sampai Allah berikan ketetapan. Kapan? Terserah Allah. Jangan nanya kapan. Pokoknya jangan nanya kapan deh. Jangan nanya when. Jangan nanya when. Tapi tanya what. 1, why. 2, sama how. Mengapa, kapan, What. apa. Apa sih maksud dan tujuan dari ujian yang Allah berikan? Tanya. Pasti nanti dapat ilham, dikasih hikmah sama Allah. Yang kedua, why. Kenapa sih Allah tuh mengasih ujian yang kayak begini sama aku? Jawabannya sederhana, karena Allah sayang sama kita. Apa kata Nabi? Ketika Allah mencintai seorang hamba, pasti diuji. How? Gimana cara agar Allah berikan solusi dari semua masalah? 3 pertanyaan ini ditanya, Al-Quran bisa menjawab semuanya. Al-Quran bisa menjawab semuanya. Jadi 3. 1, perbaiki hubungan kita dengan Allah.
Kedua, cukupkan kita dengan ilmu agama, sehingga ilmu agama itu mengantarkan kita pada amal soleh yang berkualitas. Yang ketiga, husnuzon kepada Allah. Ya, kalau mau spesifik lagi, saya nggak bisa menyampaikan secara clear spesifik karena waktunya terbatas. Secara umum 3 ini. Bunda kalau luang waktu, besok saya ngisi di Lotus Ballroom Art Hotel Suite apa namanya? Rianti, ya. Di waktu yang sama sampai zuhur. Itu temanya pulih tanpa kecewa. Jam 9 sampai zuhur. Iya, jam kajian jam segini. Monggo silakan. Besok saya akan sampaikan tentang bagaimana caranya untuk kita pulih. Bukan karena itu di hotel tempatnya, bukan benar. Karena saya juga membagi materi-materinya. Biar apa? Biar kalau memang luang waktunya mau datang di beberapa tempat yang memang berdekatan dengan rumah Bunda, silakan. Insya Allah itu semuanya relate. Semuanya relate. Makanya saya berikan umumnya itu 3. 1, dekati Allah terus. Yang kedua, belajar